Salam. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan embun surgawi pagi ini, saya mengajak Anda untuk mendengar firman Tuhan dari kitab Maleakhi pasal yang kedua ayat 1 sampai 9. Dan saya memberikan tema yaitu imam yang besar, imam yang benar di hadapan Allah. Imam yang benar di hadapan Allah. Imam adalah wakil umat di hadapan Allah. Dan dalam perjanjian baru, imam-imam itu hanyalah keturunan Harun. Tapi imam-imam pada zaman Maleakhi ini tidak hidup benar di hadapan Allah. Karena imam-imam pada waktu itu tidak mendengar dan tidak memperhatikan firman Tuhan, yang berarti tidak menghormati Allah. Sehingga hidupnya tidak diberkati Allah, tapi dikutuk oleh Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat 1 dan 2 yang dikatakan demikian. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan aku akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Wow, saudara, kalau tidak mendengar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, sama dengan tidak menghormati Allah, yang harusnya diberkati oleh Allah, akhirnya dikutuk oleh Allah. Yang kedua, imam-imam itu harusnya memegang perjanjian Allah atau firman Allah dan mengajarkan firman Allah, sehingga banyak orang yang tersesat boleh bertobat dan mempunyai hidup yang penuh damai sejahtera Allah. Tidak membuat orang justru tergelincir atau tersesat. Mari kita lihat itu dalam ayat yang ke-4, 6, dan 8 yang dikatakan demikian. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan lain tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan damai sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya, yaitu kepada imam-imam. Lalu ayat 6 dikatakan, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya, yaitu imam-imam. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, yaitu mengikuti perintah Tuhan, dan banyak orang dibuatnya berbalik dari kesalahannya. Harusnya imam itu seperti itu. Tetapi dikatakan ayat 8, tapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaran kamu, dan kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Bukan membuat orang yang tersesat menjadi berbalik bertobat, bukan membuat orang mempunyai hidup dan hidup yang memiliki damai sejahtera, tapi malah membuat orang tergelincir, membuat karena merusak perjanjian Allah, karena imam-imam tidak memegang perjanjian Allah dan mengajar firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, harusnya dihormati, tapi kemudian malah dihina. Mengapa? Karena dalam pengajarannya memandang bulu. Ayat 9 dikatakan, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Memandang bulu orang yang mungkin kaya, punya jabatan, orang yang terhormat, diajar dengan baik. Tapi yang tidak diajar
Dia hanya pandang dulu, pilih-pilih, dan akhirnya tidak dihormati, malah dikutuk. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, imam-imam Allah dalam perjanjian baru bukan hanya keturunan Harun saja, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah imamat yang rajani, yang harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, dengar firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan dalam hidup saya dan saudara, sehingga saya juga diberkati oleh Tuhan. Dan mari itu kita sebarkan firman Tuhan, itu yang disebutkan tadi, memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan, sehingga banyak orang yang tersesat menjadi bertobat, hidup di jalan Tuhan, hidup diberkati Tuhan, tidak dikutuk, kita juga tidak dikutuk oleh Allah, dan kita sampaikan kepada sama orang tanpa memandang bulu, sehingga kita pun dihormati oleh banyak orang, oleh karena kita menghormati Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami imamat yang rajani itu, yang terus saya bisa mendengar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, memegang perjanjian Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh menyampaikan firman Tuhan itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan beserta kita senantiasa.